Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Zahra Ramadini. Saya di sini ingin memenuhi tugas UTS SPI Sejarah Peradaban Islam. Pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam adalah satu sistem kehidupan yang dibangun oleh umat Islam berdasarkan ajaran agama Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan seni, yang seluruhnya diarahkan pada pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat. Peradaban ini berkembang pesat setelah penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan terus berlanjut melalui berbagai dinasti Islam. Contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada dari masa Rasulullah SAW. Pembentukan masyarakat Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW berhasil menentukan berbagai suku Arab seperti Aus dan Kharij serta komunitas Yahudi dalam satu sistem masyarakat yang disebut sebagai ummah. Dalam sistem ini, masyarakat hidup berdampingan dengan prinsip persaudaraan, tolong-menolong, dan saling menghormati antar sesama. Lalu ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau berhasil menyatukan kembali wilayah Arab yang sangat terpecah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga mulai mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk kitab untuk menjaga kesucian wahyunya. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal karena reformasi administrasi dan sistem pemerintahan yang efisien. Pada masa pemerintahannya, ekspansi wilayah Islam sangat pesat hingga wilayah Persia, Mesir. Ia juga memperkenalkan berbagai kebijakan hukum seperti pembentukan sistem pajak yang adil dan pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi Islam. Yang selanjutnya itu ada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintahkan pengumpulan dan penyebaran Al-Quran dalam satu versi baku yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Hal ini memastikan konsistensi ajaran seluruh dunia Islam. Lalu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali dikenal dengan kepemimpinan yang bijaksana dan pandai dalam menyelesaikan masalah soal dan hukum. Masa pemerintahannya juga ditandai dengan usaha untuk memperkuat persatuan umat Islam meskipun terjadi perpecahan seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Ada dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan titik balik yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Hijrah ini tidak hanya dampak spiritual, tetapi perubahan besar dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi. Yang pertama itu ada 3 aspek. Yang pertama itu ada dampak terhadap aspek politik, pembentukan negara Islam di Madinah. Setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masyarakat yang berbasis pada ajaran Islam di Madinah. Beliau tidak hanya berfungsi sebagai khalifah atau pemimpin, tetapi juga sebagai kepala negara. Dampak terhadap aspek sosial itu yang kedua, tentang dampak aspek sosial. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar di Madinah. Nabi Muhammad SAW membentuk ikatan dan persaudaraan antara kaum Muhajirin, mereka yang hijrah dari Mekah, dan kaum Ansar, penduduk Madinah yang menerima dan membantu para hijrah. Hal ini menciptakan rasa solidaritas yang kuat dalam masyarakat Islam, hingga tercipta kebersamaan dan saling membantu antar sesama umat. 3. Ada dampak terhadap aspek ekonomi. Sistem ekonomi yang berkeadilan. Setelah hijrah Nabi Muhammad mengatur ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip yang adil. Salah satu langkah penting adalah pendirian pasar yang dikelola dengan jujur. Nabi juga mengajarkan pentingnya saling membantu antar sesama umat Islam melalui zakat dan infak sebagai redistribusi kekayaannya. Perdagangan dan ekspansi ekonomi. Madinah terletak di jalur perdagangan yang strategis antara Mekah dan Irak. Nabi Muhammad SAW mendorong para sahabat untuk berdagang dengan cara yang jujur dan adil.
Faktor yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada masa tersebut adalah pertemuan budaya, memperluas wilayah, dan dukungan dari penguasa, meskipun implementasi dan hasilnya jauh lebih besar pada masa Abbasiyah dibandingkan dari pada masa Umayyah. Zaman keemasan Islam merujuk pada periode antara abad ke-8 dan ke-13 Masehi, di mana peradaban Islam mengalami puncak kejayaan dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Pada masa ini, dunia Islam menjadi pusat pembelajaran dan inovasi global, dan banyak ilmuwan Muslim yang menghasilkan karya-karya besar yang tidak hanya mempengaruhi peradaban Islam, tetapi juga berdampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan dunia Barat. Zaman keemasan Islam, terutama pada masa dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi, ketika ibu kota kekhalifahan Islam Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan melalui pendirian institusi seperti Bait al-Hikmah yang menjadi pusat penterjemah, riset, dan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa Umayyah dan Abbasiyah, membawa dampak positif yang berdasar terhadap kehidupan masyarakat dan kemajuan peradaban Islam. Yang pertama ada masa dari Umayyah, yaitu kebijakan toleransi memungkinkan keberagaman agama dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini memperkuat hubungan antar umat Islam, Yahudi, dan Kristen, serta memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan. Lalu yang kedua ada pada masa Abbasiyah, kebijakan toleransi beragama lebih terstruktur dan mengarah pada kerjasama yang lebih erat antara umat Islam dengan komunitas Kristen dan Yahudi dalam bidang ilmu pengetahuan, administrasi, dan kebudayaan. Keberagaman agama ini membawa kemajuan luar biasa dalam bidang intelektual, dengan Baghdad menjadi pusat dunia ilmiah.